Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya lah kita dapat hidup di hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan junjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah membawa kita daripada jalan yang gelap menuju kepada jalan yang terang benderang. Baiklah, saya Ali Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor penyebab kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Islam periode klasik dan pertengahan. Berikut penjelasan materinya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materinya, yakni faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor yang pertama yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa. Jadi di dinasti Abbasiyah itu perkembangan di hidup peradaban dinasti Abbasiyah itu semakin hari semakin maju, dan juga kemudian semakin hari itu banyak kesuksesan besar yang diraih oleh dinasti Abbasiyah itu sendiri. Pada periode pertama pada periode pertama telah mendorong penguasa untuk hidup serba mewah, bahkan cenderung mencolok. Jadi faktor internal daripada kemunduran dinasti Abbasiyah itu sendiri ya itu dari khalifahnya sendiri, karena para khalifahnya itu terutama di bagian masa akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah, mereka itu hanya ingin hidup mewah. Kebanyakan dari mereka hanya ingin mementingkan diri mereka sendiri. Kemudian juga mereka kebanyakan pada akhir-akhir itu tidak mementingkan daripada rakyatnya. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, dan akhirnya ya terjadinya pemberontakan ataupun ketidaksetujuan daripada rakyat akibat hidup yang bermewah-mewahan dari penguasa sendiri yang mereka habiskan untuk berfoya-foya, mereka habiskan untuk berlena-lena ataupun untuk hanya ingin memuaskan diri sendiri, namun tidak memikirkan rakyatnya sebagian daripada khalifah pada masa akhir daripada dinasti Abbasiyah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Jadi perebutan ini dimulai sejak masa Khalifah Al-Ma'mun dengan Al-Amin, ditambah dengan masuknya unsur Turki dan Persia. Setelah Khalifah Al-Mutawakkil wafat, Khalifah itu pergantiannya secara tidak wajar. Jadi Khalifah-Khalifah selanjutnya itu pergantiannya secara perebutan, saling menjatuhkan satu sama lain, kemudian juga saling ingin meruntuhkan daripada satu sama lain, hanya ingin menang sendiri, tidak ingin daripada dan hanya ingin menekan diri sendiri, tidak memikirkan daripada yang lain. Kemudian juga yang selanjutnya yaitu konflik keagamaan. Jadi konflik keagamaan ini sendiri telah terjadi di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi konfliknya ini terkait masalah konflik ini telah terjadi keagamaannya pada zaman Khalifah Muawiyah, pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, antara Ali bin Abi Thalib dan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang menghasilkan tiga kelompok umat. Muawiyah, pengikut Muawiyah, Syiah dan Khawarij.
Jadi 3 ini sudah ada setelah pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah selesainya Khalifah Ali bin Abi Thalib dilanjutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kelompok ini masih ada hingga daripada dinasti Abbasiyah itu sendiri. Jadi di Abbasiyah ini, tapi yang paling berpengaruh antara di kelompok yang di zaman dinasti Abbasiyah itu sendiri adalah Sunni dan Syiah. Jadi Sunni dan Syiah ini bertentangan, tidak saling tidak sesuai antara satu sama lain. Mereka ini terlibat konflik yang antara di dalam keagamaan yang menyebabkan mereka tidak sesuai. Jadi di Abbasiyah ini banyak pemahaman selain Sunni dan Syiah, yang dimana pemahaman yang lain itu adalah pemahaman yang sesat ataupun pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian juga pemahaman tersebut hanya ingin meruntuhkan daripada kekhalifahan Bani Abbasiyah itu sendiri. Kemudian juga dari kemewahan tadi kan, kemewahan hidup penguasa itu, ekonomi itu merosot karena digunakan untuk daripada khalifah itu menggunakan kekayaan yang harusnya itu digunakan untuk rakyat, namun dipakai untuk hanya kepuasan hanya untuk kekuasaan saja. Jadi semakin dikarenakan mewahnya hidup di kalangan penguasa tadi, kemudian juga ekonomi semakin menjadi tidak teratur, dan peradaban Abbasiyah itu semakin mundur. Karena kan ekonomi tidak stabil, kemudian juga politiknya juga karena dikuasai oleh Turki. Jadi karena penguasaan daripada Turki tersebut, maka dinasti Abbasiyah pun bisa mengalami kemunduran. Kemudian selanjutnya faktor eksternal, yaitu yang pertama banyaknya pemberontakan. Jadi akibat banyaknya daripada wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh khalifah, akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam secara real, daerah yang di bawah daerah-daerah kekuasaan tersebut berada di bawah gubernur-gubernur yang bersangkutan. Jadi provinsi Abbasiyah itu memiliki banyak wilayah kekuasaan, dan wilayah kekuasaan tersebut dipimpin oleh gubernur-gubernur yang mengatur daripada kekuasaan dinasti Abbasiyah tersebut. Jadi karena banyaknya peraturan, banyaknya pembinaan terhadap kekuasaan Bani Abbasiyah tersebut, dan ada yang tidak setuju ataupun ada yang tidak sesuai dengan, ada yang tidak puas dengan kekhalifahan Bani Abbasiyah, maka ada yang melepaskan diri. Ada yang melepaskan diri daripada kekuasaan Bani Abbasiyah itu sendiri, karena mereka merasa tidak puas dengan pemerintahan Bani Abbasiyah. Ada dua cara mereka untuk melepaskan diri pada kekuasaan Baghdad. Itu yang pertama, pemimpin lokal itu memimpin pemberontakan, seperti Daulah Idrisiyah di Maroko. Mereka mengikuti daripada pemimpinnya untuk memberontak kepada dinasti Abbasiyah, hingga akhirnya mereka melepaskan diri daripada kekuasaan dinasti Abbasiyah sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu seseorang yang ditunjuk oleh gubernur. Jadi seorang yang tunjuk di gubernur ini, kekuasaan mereka makin kuat dan makin hebat, maka mereka melepaskan diri daripada dinasti Abbasiyah. Mereka membentuk daulah sendiri, seperti daulah Aghlabiyah di Tunisia. Dikarenakan kekuasaan mereka sudah kuat dan juga kekuasaan mereka semakin meluas, maka mereka memisahkan diri daripada daulah Bani Abbasiyah. Jadi mereka memisahkan diri karena mereka merasa tidak puas dengan pemerintahan dinasti Abbasiyah, dan juga pemerintahan mereka merasa pemerintahan mereka udah kuat, udah hebat untuk melepaskan diri pada dinasti Abbasiyah.
Kemudian yang selanjutnya itu dominasi bangsa Turki dan Persia. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwasanya dinasti Abbasiyah ini dipengaruhi oleh bangsa Turki dan Persia. Pada sejak awal abad ke-9, jadi dinasti Abbasiyah ini kekuatan militernya sudah mengalami kemunduran. Nah, jadi uh, karena kemunduran di bidang militer, jadi dipekerjakanlah orang-orang Turki yang ahli dalam bidang militer untuk menangani dinasti Abbasiyah sendiri dari uh, mengambil dari tentara Turki, kemudian dijadikan panglima untuk mengatur, untuk menjalankan militer, bagian militer. Jadi pengangkatan inilah yang menyebabkan bangsa Turki ini merebut daripada kekuasaan Abbasiyah, merebut bagian militer. Jadi akibat hal ini dinasti Abbasiyah tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan bagian militer sudah dipegang oleh Turki. Jadi pada saat ini kekhalifahan Bani Abbasiyah itu hanya dijadikan boneka. Dikarenakan Turki itu sudah memegang bagian militer daripada dinasti Abbasiyah itu sendiri, maka mereka bisa saja menyerang daripada dinasti Abbasiyah itu sendiri. Kemudian khalifah dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada masa kekuasaan bangsa Turki dimulai dari khalifah ke-10 yaitu Al-Mutawakkil hingga ke khalifah ke-22 yaitu Al-Mustaqwi. Kemudian di periode kedua, tadi periode pertama, periode kedua dimulai dari khalifah ke-27 Muqtadi sampai ke khalifah ke-37 Mu'tasim bin Muntasir. Nah, jadi dominasi Turki ini sangat besar terhadap dinasti Abbasiyah. Kemudian yang selanjutnya itu dominasi bangsa Persia. Nah, selain daripada bangsa Turki, bangsa Persia juga menguasai daripada dinasti Abbasiyah itu sendiri. Dan bangsa Persia menguasai daripada mendominasi dinasti Abbasiyah itu selama 150 tahun kurang lebih. Kekuasaan Baghdad itu pada awal pemerintahannya bangsa Persia bekerja sama dengan pemerintahan untuk mengelola pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dan dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat dikarenakan bantuan daripada Persia itu sendiri. Jadi dikarenakan bantuan Persia, kemajuan dinasti Abbasiyah itu mengalami perkembangan kemajuan yang sangat pesat. Oleh karena campur tangan daripada bangsa Persia. Kemudian juga ini pada periode pertama, kemudian periode kedua. Pada saat khalifah pemerintah dinasti Abbasiyah sedang mengadakan pergantian khalifah dari khalifah kedua itu Al-Mutaki, kemudian khalifah Muti, khalifah kedua tiga. Nah, Persia ini mengambil kekuasaan, merebut kekuasaan daripada dinasti Abbasiyah itu sendiri. Jadi pada mulanya mereka berkhidmat pada khalifah, pembesar-pembesar khalifah, kemudian menjadi panglima tentara, banyak di antara mereka yang diangkat menjadi tentara. Setelah mereka memiliki kedudukan yang kuat, jadi Khalifah Abbasiyah itu diserang balik, itu dikuasai balik oleh dinasti Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah. Dikuasai balik oleh bangsa Persia. Jadi dikarenakan hal tersebut, bangsa dinasti Abbasiyah itu hanya tinggal namanya saja. Jadi selesai, namun dinasti Abbasiyah itu tinggal namanya saja dan kekuasaannya itu dikuasai oleh bangsa Persia. Kemudian selanjutnya yaitu serangan bangsa Mongol. Nah, jadi
bangsa dinasti Abbasiyah ini juga hancur karena serangan bangsa Mongol. Jadi bangsa Mongol ini merupakan 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 bangsa yang sangat kuat yang menyerang daripada uh, dinasti Abbasiyah. Jadi bangsa Mongol ini yaitu bangsa yang berasal dari Cina. Jadi mereka ini uh, menyerang daripada dinasti Abbasiyah dan merebut kekuasaan dinasti Abbasiyah. Nah, mereka ini uh, pada saat penyerangan mereka itu dipimpin oleh seorang pemimpin pasukan perang yang bernama Hulagukan. Pemimpin perang yang bernama Hulagukan. Hulagukan menyerang pada tahun 1258 Masehi ke pusat kota Baghdad, yaitu pusat daripada pemerintahan dinasti Abbasiyah itu sendiri, yang menyebabkan hancurnya peradaban daripada dinasti Abbasiyah yang hanya dan bagian-bagian daripada dinasti Abbasiyah di kota Baghdad itu dibubuhi hanguskan, dan mungkin hanya tersisa beberapa saja peninggalan yang mungkin masih ada karena kota Baghdad itu memang benar-benar dihancurkan oleh tentara bangsa Mongol yang pada saat itu menyerang dengan puluhan ribu pasukan mengepung kota Baghdad, kemudian menghancurkannya dengan serangan tersebut. Jadi akibat hal tersebut maka berakhirlah daripada dinasti Abbasiyah setelah didominasi oleh bangsa Turki dan Persia, kemudian diserang juga oleh bangsa Mongol, dan juga ada perang salib yang berlangsung selama puluhan tahun, yang akhirnya perang salib tersebut berlangsung bertahun-tahun lamanya. Perang salib tersebut akhirnya kembali dan terhadap perang antara perang salib antara umat Kristen dan umat Islam, yang akhirnya kemudian dibenarkan kembali oleh pemimpin daripada dinasti Ayyubiyah, yang dipimpin oleh dinasti Ayyubiyah, yaitu yang dengan pemimpinnya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang pemimpin pada awal berdirinya dinasti Ayyubiyah. Jadi namun bangsa Mongol ini juga memiliki andil dalam kemajuan Islam. Mereka juga melahirkan daripada tokoh-tokoh yang memajukan Islam. Jadi walaupun mereka bangsa Mongol ini menyerang Islam, namun mereka juga daripada ikut andil dalam perkembangan peradaban Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran kasiran. Sampai jumpa di video selanjutnya.